Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang atmosfer. Nah, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara yang menyelimuti bumi ya, jangan lupa. Nah, uh, di dalam atmosfer itu ada lagi lapisan-lapisannya. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum kita mempelajari lapisannya, tahukah Anda apa yang terjadi bila bumi tidak memiliki atmosfer? Nah, tahukah Anda apa yang terjadi jika bumi tidak memiliki atmosfer? Jika bumi tidak memiliki atmosfer, itu salah satu dampaknya kita itu akan terkena namanya penyakit kulit yang dari sinar ultraviolet. Itu nanti ada kita bahas pada lapisan atmosfer. Nah, yang pertama itu lapisan atmosfer itu ada di troposfer. Letak troposfer itu di sini. Ini buminya, ini bumi kita, tempat kita berpijak. 0 mdpl sampai 12 km ke atas itu merupakan lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu terdapat apa, Bu? Lapisan troposfer itu terdapat namanya gejala alam. Gejala alam itu apa aja? Gejala alam ada dia hujan, badai, tsunami, banjir, tanah longsor, petir, makhluk hidup itu bisa bernapas, kita bisa jalan-jalan ke mall. Nah, itu semuanya ada pada lapisan troposfer. Kemudian di atasnya troposfer lagi, itu ada dianya pada 12 km hingga 50 km. Itu ada lapisan stratosfer. Nah, Bu, pada lapisan stratosfer itu terdapat apa? Pada lapisan stratosfer itu terdapat namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu untuk apa? Untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dia lapisan mesosfer yang letaknya 50 hingga 80 km. Pada lapisan mesosfer itu tempat terbakarnya meteor. Jadi, meteor itu merupakan benda langit yang jatuh ke bumi terbakar pada lapisan terbakar pada lapisan mesosfer. Jadi Bu, benda langit yang jatuh sampai ke bumi itu dikatakan apa? Itu dikatakan meteorit. Jadi meteor dengan meteorit itu berbeda. Nah, kemudian pada lapisan keempat dia itu ada dia termosfer. Termosfer ini apa yang ada di termosfer? Itu ada gelombang radio pada ketinggian 80 km hingga 400. Nah, kemudian di atasnya itu ada apa, Bu? Di atasnya itu ada eksosfer. Di eksosfer itu terdapat namanya satelit. Kemudian setelah kita mempelajari lapisan atmosfer, kita mempelajari namanya pengertian cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu berbeda. Cuaca dan iklim itu berbeda. Kalau dia namanya cuaca ini merupakan keadaan atau kondisi udara pada jangka waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Nah, contoh di Jakarta terjadi banjir. Atau gini aja kita ambil contoh yang lebih gampang. Nah, daerah A dan daerah B itu satu kecamatan. Kemudian daerahnya sebelah-sebelahan. Pada pukul 15.00 itu terjadi hujan lebat di daerah A. Nah, sementara di desa yang B ini tidak terjadi hujan, panas, terik. Nah, itulah yang dikatakan cuaca.
jangka waktu yang singkat dan wilayahnya yang sempit. Berbeda dia dengan iklim. Kalau dia iklim ini merupakan keadaan suhu udara dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang sempit. Contohnya seperti ini. Uh, Indonesia itu memiliki dua musim, musim penghujan dan musim kemarau atau tropis dan subtropis yang berganti secara 6 bulan sekali, ya kan? Nah, jadi itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan jangka waktu yang lama 6 bulan dan wilayahnya itu luas seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita membahas yang berikutnya itu tentang dari perubahan iklim global. Perubahan iklim global itu menyebabkan namanya efek rumah kaca, peningkatan permukaan air laut, dan perubahan musim. Nah, berikut saya akan memberikan video bagaimana sih kita menjaga bumi, apa sih yang terjadi jika kita tidak menjaga bumi. Nah, berikut akan saya tunjukkan videonya. Oke, lakukan sekarang ya, lakukan sekarang. Naik kendaraan tanpa menggunakan bahan bakar, kemudian kita menghemat energi dan melakukan namanya penghijauan. Nah, berikut ada upaya penanggulangan perubahan iklim. Seperti yang di video tadi, ada menghemat bahan bakar, kemudian mengganti bahan bakar dengan yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan peralatan atau mesin yang lebih hemat energi, pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber tenaga biogas, dan yang kelima menjalankan strategi penanggulangan bencana banjir. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh pencegahan lain dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada dua gambar. Lampu hemat energi, ya kan? Yang sekarang ini bisa menyimpan energi listrik, dan yang satu lagi ini lampu dulu. Lampu yang tipis dia itu kalau nggak salah kayak saya kacanya. Nah, lampu jenis apa yang Anda gunakan di rumah? Tahukah Anda dengan menggunakan lampu hemat energi, kita sudah ikut serta dalam mengurangi gejala global warming. Jadi, saran saya, setelah kalian mendengarkan ini, pergunakanlah lampu ini tersebut. Lampu ini saya juga pakai di rumah, bisa untuk menghemat energi, apalagi kalau padam listrik. Hidup lampu nggak mati. Nah, kesimpulan dari materi yang saya berikan, itu yang pertama, cuaca adalah kondisi udara dalam jangka waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Sementara iklim, kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas. Dan yang ketiga, kita harus menjaga atmosfer supaya tidak menyebabkan bencana yang besar. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan materi atmosfer. Jika kalian ingin bertanya, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya melalui WA atau Telegram. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.